berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Kalaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti ingin mengalami kehidupan yang semakin bertumbuh, semakin berkembang. Walaupun ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan. Percayalah bahwa Bapa di surga sangat menginginkan kita semua itu bisa bertumbuh menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Oleh sebab itu, kalau saat ini saudara mengalami berbagai pergumulan hidup, saudara merasa berbeban berat karena situasi yang saudara alami memang sangat berat sekali. Percayalah kalau kita datang kepada Dia, Tuhan tidak hanya memberi kita kelegaan, tetapi juga jalan keluar, hikmat, kekuatan yang kita butuhkan untuk bisa melewati semuanya dan akhirnya mengalami kemenangan. Ingat selalu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan ingin kita menikmati hari-hari kita dengan keadaan jiwa yang lega, jiwa yang tenang, jiwa yang penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Kami saat ini datang kepadamu membawa semua beban berat kami karena kami percaya kalau kami ada dalam hadirat Tuhan, maka kami akan menikmati kelegaan, menikmati ketenangan, kekuatan batin untuk melewati semuanya. Bahkan kami sangat yakin ada jalan keluar Tuhan berikan, ada hikmat yang Tuhan berikan, kami bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kami berkemenangan. Kami menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Kami persembahkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kelegaan di dalam. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan.
Kita sebagai orang percaya selalu senang menyanyikan lagu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita senang dengar firman Tuhan yang dikhotbahkan hamba-hamba Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu memberi pengharapan bahwa apapun situasi dan keadaannya itu bisa berubah dan membuat kita akhirnya berkemenangan, membuat kita berhasil. Nah, bicara tentang keberhasilan ini, ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang salah paham. Ada yang berpikir bahwa dia tidak perlu ambil tanggung jawabnya, itu berdoa saja, beriman saja, Tuhan pasti memberkati, Tuhan mengubah situasinya sehingga dia akan berhasil. Akibatnya ada banyak orang menjadi kecewa. Kita akan sharing apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam keberhasilan yang akan kita raih itu. Ketika Tuhan berjanji kita akan menang, kita akan berhasil, apa tanggung jawab kita? Kita akan sharing tentang hal itu. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan cerita dulu tentang orang yang mungkin salah paham dengan kebenaran ini sebelumnya tentang keberhasilan itu. Silakan. Pak, menyambung tadi yang Bapak bilang, sebagai orang Kristen kita berdoa terus bekerja gitu Pak ya. Terkadang kan kita sudah melakukan itu gitu ya. Terus kadang ada sih Pak rasa kecewa gitu. Padahal saya udah berdoa ya benar-benar. Terus rasanya saya sudah beriman sama Tuhan gitu. Terus kan saya udah bekerja keras gitu. Rasanya kayaknya udah bener. Terus kok nggak kejadian ya? Berkat itu misalnya usaha itu kok nggak berhasil gitu. Kadang ada timbul rasa kecewa. Ini bener nggak sih? Gue udah bener nggak sih nih melakukan itu gitu loh Pak? Itu gimana itu Pak? Ya kadang-kadang kan itu tadi kita berpikir bahwa kalau kita kesuksesan itu pasti karena kita berdoa, Tuhan memberikannya. Lalu ada orang lain berkata, kamu harus kerja keras, maka kamu akan sukses. Jadi ada dua hal yang seringkali kita dengar nih, kalau ingin sukses berarti mengandalkan Tuhan. Kalau yang satu lagi kasih nasihat, kamu harus kerja keras. Kalau nggak mau kerja keras ya nggak akan mungkin berhasil. Kamu tidak akan mencapai hal yang lebih besar. Tapi sisi yang lain tadi kan kerja keras. Hanya kerja keras kita dan Tuhan yang memberikannya. Sementara ada banyak orang yang kerja keras tetapi memang hidupnya tidak berubah, tidak berhasil. Berarti ada faktor lain sebenarnya yang lebih terkait dengan kualitas diri kita dalam menjalani hidup ini. Ada banyak orang dari pagi sudah berangkat kerja, kemudian kerja keras sampai malam hari, tetapi juga hidupnya nggak meningkat. Di depan rumah saya kalau pagi itu ada seorang ibu yang menurut saya itu kerja keras luar biasa. Dia naik sepeda, lalu dia buka setiap tempat sampah di depan rumah, kalau ada botol dia ambil, dan itu sudah berlangsung sekian lama, hidupnya nggak berubah. Itu terus yang dijalani, padahal dia orang yang kerja keras. Saya belum tanya saja apakah dia berdoa. Kemungkinan besar dia juga berdoa supaya Tuhan berkati. Tetapi kenapa nggak berubah? Ada faktor lain selain kerja keras dan itu Tuhan yang memberkati kita, itu pasti ya. Dari sisi Tuhan itu pasti ya. Tetapi dari sisi kita sebagai manusia ternyata kerja keras tidak cukup untuk membuat kita sukses. Nah, kita harus pahami itu. Nah, kalau begitu apa lagi Pak yang menjadi kunci keberhasilan kita tuh apa? Kita bisa lihat kasusnya Yusuf. Kalau kita perhatikan kisah Yusuf itu kan sangat menarik. Salah satu tokoh Alkitab yang akhirnya mencapai puncak sukses dalam hidupnya kan Yusuf ya. Bagaimana dia bisa menjadi orang kepercayaan, orang nomor 2 di sebuah kerajaan yang dia sebenarnya statusnya hanya budak pada mulanya, tetapi bisa sampai puncak luar biasa, dipercaya betul oleh raja. Itu sebuah sukses yang luar biasa. Kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Dari Kejadian pasal 39 ayat 1-6 kita dapat gambaran apa yang menjadi kunci keberhasilan
Yusuf. Sehingga tadi kebingungan orang soal sukses harus kerja keras atau sukses berserah saja sama Tuhan itu, ternyata ada faktor lain yang dari sisi kita perlu perlu benahi, kita perlu tingkatkan kualitasnya. Ayat yang pertama dan kedua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir ini. Jelas sekali di sini keberhasilan Yusuf itu karena Tuhan menyertai. Itu dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf. Tapi dari sisi Yusuf, kalau kita lihat setelah itu dalam perjalanannya, Yusuf itu tipe orang yang ikhlas menjalani hidupnya. Orang yang bisa menerima keadaan apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupnya. Setelah dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang Mesir, ya, kemudian dia dijual jadi budak, dibeli oleh Potifar. Kita lihat Yusuf ini tipe orang yang bisa menerima kenyataan hidupnya. Dia tahu ketika dia dijual, kemudian dibawa ke Mesir, nggak mungkin dia bisa kembali. Nggak mungkin dia bisa kembali kepada orang tuanya. Kemudian ketika dia dibeli oleh Potifar, dia udah tahu statusku berarti budak. Dia bisa menerima kenyataan perjalanan hidupnya yang tidak ideal, yang sangat menyakitkan, yang sangat berat. Bahkan nanti dalam perjalanan selanjutnya dia difitnah, kemudian masuk penjara. Di penjara pun dia ikhlas menjalaninya. Dia menerima kenyataan bahwa aku difitnah dan aku mengalami ini. Dia jalani dengan positif itu. Karena dia tidak bisa mengubah situasi itu. Dia memang harus masuk penjara. Karena dia seorang budak, difitnah oleh istri tuannya sendiri. Berarti tidak mungkin ada pembelaan yang membebaskan dia. Dia jalani semuanya, bisa terima kenyataan hidup yang menyakitkan itu. Salah satu yang membuat banyak orang akhirnya terhambat keberhasilannya. Padahal sebenarnya Tuhan menyertai, Tuhan ingin dia maju. Dan dia juga tipe orang yang mau kerja keras, bukan pemalas. Tetapi kenapa tidak sukses, tidak berhasil apa yang dia lakukan? Ada banyak orang menolak kenyataan hidupnya. Ada banyak orang menolak apa yang terjadi, lalu mengemas hidupnya itu di area dunia fantasi. Jadi dia lebih banyak berfantasi tentang bukan kenyataan hidupnya, bukan situasi yang benar-benar nyata dalam dirinya. Dia menyangkal kalau dia gagal. Dia menyangkal kalau dia tidak sebaik yang lain. Dia menyangkal kalau dia sedang berantakan. Dia menyangkal kalau dia tidak punya status apa-apa secara sosial. Dia menyangkal kalau dia tidak sehebat orang lain. Lalu mengemasnya dengan imajinasi tentang dirinya yang ideal, tentang dirinya yang hebat. Akhirnya dia menjalani hidupnya hanya bersandiwara. Dia hanya mengerjakan hidup yang tidak nyata. Ada banyak orang nggak sukses-sukses. Kita ketemu banyak kasus kan, orang sebenarnya bukan keluarga yang mampu, tetapi dalam pergaulan sepertinya dia punya banyak hal. Ternyata hanya pinjam, ternyata hanya sewa, ternyata hanya berpura-pura saja menjadi orang kaya padahal tidak punya apa-apa. Mungkin kalau anak muda yang sedang coba mendekati seorang gadis, kita masih bisa maklum kan? Jadi ketika mendekati seorang gadis padahal dia orang sederhana, dia sewa baju yang paling bagus, yang branded, kemudian dia sewa mobil, ada sopirnya, dia datang ke mendekati anak gadis tadi di kencannya, dia sepertinya
orang yang sangat sukses, punya sopir pribadi dengan mobil yang mewah. Mungkin untuk anak muda, walaupun itu tetap salah, kita masih maklum. Tetapi kita lihat kadang-kadang ada orang sudah berumur, tetapi tetap aja tidak bisa menerima kenyataan hidupnya sebagai orang yang tidak sempurna, sebagai orang yang tidak sebaik orang lain, sebagai orang yang pernah mengalami banyak kegagalan, orang yang memang ada banyak situasi sulit dalam hidupnya. Yusuf menerima kenyataan itu. Ya, memang aku dijual. Sakit rasanya. Iya, memang aku jadi budak. Memang itu membuat tidak ada kebanggaan. Ya, aku memang difitnah dan itu juga tambah menyakitkan. Aku terpaksa harus masuk penjara. Iya, aku jadi narapidana, tetapi itu memang kenyataan hidup yang harus aku jalani. Aku tidak mau terperangkap dengan itu. Nanti kalau kita lihat di akhir ketika dia sudah jadi raja dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, kalian merancang hal-hal jahat kepadaku, tetapi Allah merancang kebaikan bagiku. Itu menunjukkan apa? Yusuf memang tipe orang yang bisa menerima kenyataan hidup. Dia ikhlas menjalani kenyataan hidup, sepahit apapun, seburuk apapun, dia jujur dengan apa yang terjadi dan menjalaninya dengan ikhlas. Menerima itu sebagai proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Itu menjadi kunci bagaimana berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita berani berkata, ini hidupku yang sesungguhnya. Jalani aja dengan baik. Dan yang kedua, Yusuf ini adalah pribadi yang bisa dipercaya. Kalau kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil dan tuannya melihat ini luar biasa, ini karena Tuhannya Yusuf dan karakternya Yusuf. Sebagai pribadi Yusuf itu bisa dipercaya. Semakin lama akhirnya dipercaya dan akhirnya Tuan Potifar itu mempercayakan semua hal urusan rumah tangganya kepada Yusuf kecuali istrinya. Kamu yang mengurus. Jadi Yusuf ini menjadi, kalau istilah sekarang berarti menjadi kepala rumah tangga dari keluarga Potifar. Kamu yang atur semuanya, termasuk pegawai-pegawainya, termasuk pekerjaan apa, kamu yang atur. Cuma istriku jangan diatur. Gitu kan? Itu yang dialami oleh Yusuf. Jadi Yusuf ini tipe orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, bisa dipercaya oleh orang yang memimpin dia, oleh tuannya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang bekerja keras, ada banyak orang yang rajin berdoa, tetapi menjadi orang yang tidak bisa dipercaya oleh tuannya, oleh bosnya, oleh perusahaannya. Makanya, kalau kita belum sampai pada keberhasilan, jangan-jangan bagian ini yang harus kita perbaiki. Kita berpikir bahwa kita hanya pantas dapat pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang besar, yang kecil-kecil saya nggak pantas lah. Karena saya punya pendidikan, saya punya pengalaman, umur saya sudah segini, jadi nggak pantas lah melakukan pekerjaan yang kecil-kecil. Padahal Tuhan sudah ingatkan kita, kalau kita ingin dipercaya dengan perkara-perkara yang besar, setia dengan perkara-perkara yang kecil. Menjadi orang yang bisa dipercaya itu, akhirnya akan dipercaya Tuhan dengan perkara yang besar. Demikian juga orang-orang di sekitar kita, terutama para pemimpin kita, bos kita, pasti akan mempercayakan kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Semakin kita bisa dipercaya, kepercayaan orang terhadap kita semakin besar. Semakin besar kepercayaan itu, makin lama perjalanan sukses kita semakin lama semakin naik. Semakin lama semakin besar. Itu akan kita alami. Jadi, apakah kita sudah bisa jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh orang yang mempercayai kita? Kalau itu belum, walaupun kita pekerja keras, kita sedang menggagalkan perjalanan sukses kita sendiri. Kitalah yang mensabotase kesuksesan itu terjadi dalam hidup kita. Bukan orang lain yang menghalanginya, tetapi kita
menghalangi kesuksesan yang sebenarnya Tuhan akan berikan. Dan yang ketiga, Yusuf ini tipe orang yang memang hidupnya itu menjadi saluran berkat Tuhan. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini sangat menarik sekali. Potifar, seorang pejabat, semakin diberkati oleh Tuhan, bukan karena Potifar itu pantas diberkati Tuhan, tetapi karena ada Yusuf yang bekerja di rumahnya Potifar. Ini sebuah kebenaran ilahi yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan ingin dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita ini menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan ingin di mana kita berada, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita bekerja, Tuhan ingin memberkati tempat itu. Perusahaan di mana kita bekerja ingin diberkati Tuhan karena kita ada di situ sebagai orang yang benar, sebagai orang yang bisa dipercaya Tuhan, sebagai orang yang bisa berserah kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi yang terjadi. Kehadiran kita di tengah-tengah perusahaan, di tengah dunia kerja, di tempat sosial kita, itu menjadi bagian dari proses Tuhan ingin memberkati lingkungan itu, memberkati tempat itu. Tetapi tempat itu menjadi masalah kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa dipercaya. Kalau kita lebih banyak bersungut-sungut menyalahkan orang lain atas keadaan yang terjadi. Kita tidak mau ikhlas menjalani yang terjadi. Kita tidak mau menerima kenyataan hidup yang terjadi, hanya menyalah-nyalahkan orang lain. Kita munafik, kita memakai banyak topeng, memanipulasi segala sesuatu, dan kita hidup tidak bisa dipercaya. Kita tidak jujur, tidak punya integritas. Maka tempat itu, tempat di mana kita berada, perusahaan di mana kita bekerja, akhirnya justru jadi masalah. Karena kita menghalangi berkat Tuhan untuk tempat itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita ingin menikmati kesuksesan dengan caranya Tuhan, pertama, kita harus yakin kunci untuk menjadi berhasil itu seperti Yusuf, karena kita disertai oleh Tuhan. Yang kedua, dari sisi kita, ikhlaslah menjalani semuanya. Hidup ini, kenyataan hidup itu tidak semuanya indah, tidak semuanya sempurna. Ketika kita gagal, ketika ada hal-hal yang tidak sempurna, lewatin proses itu walaupun itu terasa menyakitkan, walaupun itu membuat kita malu, membuat kita merasa lebih rendah dari orang lain. Tetapi kalau itu yang memang harus kita jalani, jalani saja. Toh kita disertai Tuhan. Kalau disertai Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan kita terus-menerus seperti itu. Kalau kita sudah diberi kepercayaan, kerjakan dengan penuh kejujuran, dengan penuh integritas. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh orang-orang yang mempercayaimu. Dimanapun engkau berada, engkau akan jadi berkat bagi orang lain. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena dalam Yesus Kristus kami menjadi bagian dari penggenapan janji Allah lewat Abraham, Ishak, Yakub, dan akhirnya lewat keturunannya. Hari ini kami belajar tentang Yusuf, bagaimana Yusuf Tuhan berkati karena Tuhan menyertai dan punya kualitas yang pantas untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kenyataan dalam hidup kami semuanya. Dimanapun kami berada, anak-anakmu berada, setiap saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Raise and God, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka melayani, biarlah kehadiran mereka itu membuat tempat itu diberkati oleh Tuhan. Membuat tempat itu menjadi lebih baik, membuat tempat itu lebih benar, membuat tempat itu semakin dilimpahi dengan pujian dan penyembahan kepada Allah yang benar,
di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ampuni kalau kami tidak bisa dipercaya, kalau kami gagal untuk bisa dipercaya. Tuhan jamah hati saudara-saudara kami yang saat ini sedang marah dengan keadaan yang terjadi. Apa yang diinginkan tidak terjadi. Yang sedang galau dengan hidupnya dan menyangkal, menolak kenyataan hidup yang sedang terjadi. Biarlah firman Tuhan memerdekakan hati dan pikirannya. Tuhan menyembuhkan hatinya dari ketawaran hati dan mulai kembali mempercayai kebenaran dan janji Tuhan bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka sedang hadapi saat ini, peristiwa yang menyakitkan yang sedang mereka alami saat ini, sebenarnya ini hanya sebuah proses kehidupan. Tidak selamanya akan terjadi seperti itu. Mereka belajar jujur dengan kenyataan hidupnya. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Tidak perlu terus-menerus marah. Tetapi dengan ikhlas menjalaninya. Seperti Yusuf menjalani perjalanan hidupnya yang begitu menyakitkan dan berat. Dan akhirnya Tuhan bawa naik sampai ke puncak keberhasilan yang begitu luar biasa. Itu juga yang Tuhan akan lakukan kepada saudara-saudara kami yang sedang berada pada titik yang sangat rendah dalam hidupnya saat ini. Terima kasih Bapa. Tuhan buka pintu-pintu kesempatan bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa menemukan jalan menuju suksesnya di dalam Tuhan. Menuju masa depan cerah yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Berikan hikmat, berikan keberanian, keteguhan hati untuk menyingkirkan semua penghalang-penghalang yang menghalangi mereka sampai pada masa depan terbaik yang Tuhan sudah tetapkan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan dalam seluruh perjalanan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, apapun situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini, Tuhan tetap menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, percaya tidak selamanya seperti itu. Tuhan bisa menolong saudara, bisa mengubah situasinya menjadi kesempatan terbaik dalam hidupmu untuk meraih kesuksesan yang Dia sudah rancang dalam hidupmu. Kalau saudara saat ini membutuhkan dukungan doa karena pergumulan-pergumulan saudara, saudara boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Hubungin kami, tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, selalu berharap Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan selalu mau memberkati saudara. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Kau berfirman